3M, memakai masker, menjaga jarak dan juga menjauhi kerumunan, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ingat, pandemi belum berakhir, jadi jangan lengah pemirsa. Patuhi selalu protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga bagi Anda yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Dan pemirsa, kita mulai kabar siang bersama saya Muhammad Sofyan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, mobil ambulans kedapatan membawa belasan penumpang yang mengantar jenazah dari Jakarta dengan tujuan Bangkalan Madura. Terpaksa dihentikan petugas di pos penyekatan PPKM level 4 di eksit tol Ngawi, Jawa Timur. Inilah mobil ambulan berisi jenazah asal Jakarta dengan tujuan Bangkalan Madura yang terpaksa dihentikan oleh petugas di pos penyekatan PPKM level 4 di eksit tol Ngawi di Desa Grudo, Kecamatan Kota Ngawi, Jawa Timur. Sebanyak 15 penumpang yang duduk di belakang menjadi satu dengan peti jenazah ini langsung dilakukan tes swab antigen oleh petugas kesehatan dari puskesmas. Polisi memeriksa identitas seluruh penumpang mobil ambulan. Saat pemeriksaan berlangsung, tiba-tiba seorang penumpang menangis histeris. Mereka khawatir ambulan yang membawa jenazah keponakannya itu akan ditahan oleh petugas dan diputar balik. Setelah diketahui hasil seluruhnya negatif, mereka dilakukan pembinaan oleh petugas. Kepada polisi, para pengantar jenazah ini mengaku terpaksa ikut mobil jenazah lantaran sudah tidak ada biaya lagi untuk menyewa mobil ke Madura. Ada kecurigaan tadi ambulan yang lewat dari arah Jakarta masuk ke ekstol Ngawi. Segera anggota di dalam ambulan tersebut banyak penumpang. Nah, setelah kecurigaan tersebut, ambulan diberhentikan, dicek ke dalam ambulan terdapat kurang lebih 15 penumpang. Dengan alasan kemanusiaan, usai dilakukan pemeriksaan oleh petugas, mobil ambulan pengantar jenazah yang membawa 15 penumpang tersebut diizinkan untuk melanjutkan perjalanan ke Bangkalan Madura. Tunggu memang prosesnya begitu. Dari Ngawi, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Sebuah video viral merekam seorang pedagang buah asongan yang berkeliling di bangsal isolasi sebuah rumah sakit di Manado, Sulawesi Utara. Direktur rumah sakit mengaku kecolongan dan langsung memperketat penjagaan. Seorang pedagang buah asongan berjalan dalam ruang isolasi pasien COVID-19 di Rumah Sakit Manado Medical Center Paal 2. Rekaman video langsung viral di media sosial. Dalam rekaman video ini terlihat seorang pria berdekatan dengan pasien COVID-19 hanya memakai masker tanpa mengenakan APD. Direktur Rumah Sakit Manado Medical Center Paal 2 mengaku kecolongan. Diakui peristiwa terjadi ketika seluruh tenaga medis fokus menangani pasien COVID-19 yang jumlahnya sedang bertambah drastis. Keamanan ruang isolasi memang diperketat. Memang sudah ketat sebenarnya. Cuma memang mungkin kami kecolongan kemarin karena kasus yang begitu banyak, jumlah kasus yang sangat meningkat, sehingga mungkin kami tidak sempat melihat ada seseorang yang masuk ke dalam asuhan yang mungkin tidak menyadari. Iya. Tapi untuk keamanan ruang isolasi sudah kami tingkatkan memang. Dok, dengan itu apakah akan dilakukan tracing ke pedagang asuhan itu atau bagaimana? Ya, tapi kami kembalikan itu ke Paskes tingkat 1 ke bagian preventif dari puskesmas kayaknya. Tracing dan tracing pasien kan. Sudah dilaporkan ke Satgas? Iya, mereka udah tahu. Rekaman pedagang asongan di ruang isolasi COVID-19 diyakini diunggah pada hari Kamis 29 Juli lalu. Saat ini pria tersebut sudah dilaporkan ke Satgas COVID-19 Provinsi Sulawesi Utara. Petugas masih melakukan pencarian untuk bisa menerapkan uji usap untuk tracing atau penelusuran.
Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan. Pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun kedua berdampak besar pada pemilik usaha. Di Boyolali, Jawa Tengah, sejumlah pemilik usaha sound system terpaksa menjual peralatan sound system mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sejumlah anggota paguyuban sound system di Boyolali, Jawa Tengah ini terpaksa menjual peralatan sound system mereka di pinggir jalan di Banggak, Banyudono, Boyolali. Sound system yang menjadi alat utama usaha mereka justru diobral untuk membayar cicilan di bank dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah seorang pemilik usaha sound system, Slamet Bintang, menyatakan pandemi COVID-19 yang sudah memasuki tahun kedua membuat usahanya gulung tikar. Ia mengungkapkan nyaris tidak ada yang menyewa jasa sound system, terlebih selama masa PPKM. Membeli bayar BRI, asuransi BRI, kan kita modal sama pinjaman BRI dan sama beli beras biar cukup menghidupi keluarga. Kenapa dijual? Para pemilik usaha ini mengaku sudah berusaha menjajakan jasa dan menjual peralatan melalui media sosial, namun hasilnya kurang memuaskan. Mereka pun memutuskan memajang sound system mereka di pinggir jalan Semarang Solo yang ramai dengan harapan bisa cepat terjual. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Sempat menjadi kota di Pulau Jawa dengan tingkat penularan COVID-19 cukup tinggi, kondisi Kabupaten Kudus, Jawa Tengah perlahan mulai membaik. Bahkan bor RSUD yang tadinya sempat mencapai 99%, saat ini tinggal 15%. Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pasca libur Lebaran pada pertengahan bulan Mei hingga akhir bulan Juni 2021 membuat kasus aktif tembus hingga mencapai 2.342 kasus. Dengan kasus harian tertinggi sebanyak 479 orang terkonfirmasi positif COVID-19 yang membuat bor di rumah sakit rujukan keterisiannya mencapai 96%. Seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Lukmo Hadi, Kudus, pada minggu kedua bulan Juni tingkat keterisian rumah sakit mencapai 99%, sehingga banyak pasien yang harus terpaksa antri di ruang IGD dan bahkan ada yang dirujuk keluar daerah. Namun berkat kerja keras semua pihak, mulai dari tenaga kesehatan dan Satgas Gabungan, serta dukungan pihak swasta, sejak pertengahan Juli kasus aktif di Kudus berangsur terus mengalami penurunan. Penurunan ini juga diikuti oleh tingginya angka kesembuhan pasien dengan banyaknya pasien yang diizinkan pulang sehingga keterisian rumah sakit saat ini tinggal 18%. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kesehatan, saat ini Kabupaten Kudus sudah keluar dari zona merah karena sudah tidak ada lagi desa yang masuk ke dalam zona merah. Dari 132 desa, 90 diantaranya masuk kategori zona orange, 22 zona kuning, dan zona hijau ada di 20 desa. Ya tentunya atas hasil daripada kerjasama kita semua, ya, dari seluruh komponen masyarakat, kemudian dari tim Satgas itu sendiri yang melakukan sebuah upaya-upaya melalui berbagai macam kegiatan. Juga tidak kalah pentingnya memang keterlibatan dari sektor swasta. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus per tanggal 28 Juli 2021, tercatat ada 33 kasus baru dan sembuh sebanyak 15 pasien, sehingga total kasus aktif tercatat sebanyak 245 kasus. Meski sudah turun drastis, warga dihimbau untuk tetap waspada dengan selalu menjaga protokol kesehatan. Dari Kudus, Jawa Tengah, Gali Manunggal, TV One mengabarkan. Pemirsa, di tengah gencarnya kampanye vaksinasi oleh pemerintah pusat, stok vaksin di sejumlah daerah justru menipis. Informasi selengkapnya usai jeda sesaat lagi.